Halo, halo men, gimana kabarnya hari ini? Jangan lupa tersenyum ya, dan jangan lupa cuci tangan. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Terima kasih ya sudah menonton di Melodi Cerita. Kita akan lanjutkan keseruan dari episode sebelumnya. Oke kawan, kita mulai perjalanan imajinasi cerita ini. Aktifkan imajinasi kalian ya. Pada chapter ini diceritakan kelanjutan dari serangan Luohu sebelumnya. Terlihat Kaisar Disitian yang digigit leher oleh Luohu dan dimakan dagingnya sangat kesal. Dia pun berkata seharusnya dia menerima tepuk tangan dan ucapan selamat dari para dewa sebagai pemenang. Tapi yang dia terima sangatlah memalukan. Raja Asura ini seperti anjing gila baginya. Dia jatuh tapi berdiri lagi dan bahkan lebih ganas. Dan ketakutan Disitian nyata. Dia juga merasakan kebencian, kemarahan, kecemburuan, serta perasaan yang seharusnya tidak muncul pada Disitian. Sedangkan di sisi Wangu dan anaknya, Wangu pun berkata dia tidak menyangka akan melihat legendaris. Dia sangat berbahaya bagi semua orang sekarang. Dan dia pun meminta Qiu untuk berlari ke tempat yang lebih jauh. Dan Qiu pun bertanya apakah dia sudah gila. Dia bahkan tidak mengenali kita. Wangu pun menjelaskan dia tidak gila, ini memang rasa lapar yang tidak bisa ditekan. Rasa lapar untuk berjuang mengalahkan segalanya. Dia akan terus memukul sampai tidak ada lagi lawan di depannya. Dalam sejarah Asura yang dia tahu, ini hanya terjadi beberapa kali. Setiap kali itu akan membawa tingkat bencana yang berbeda. Dan kali ini sepertinya para dewa telah turun ke jiwa Luohu. Sedangkan Luohu sedang terlihat menyerang para elit dewa itu lagi dengan raungannya. Kali ini sasarannya adalah Sang Raja Selatan. Raja Selatan pun yang melihat itu tidak berdiam diri. Dia pun langsung menyerang Luohu kali ini. Namun sayangnya, Luohu yang sudah tertusuk banyak panah di tubuhnya tidaklah mati dan kalah. Raja Selatan pun berkata, perjuangan Luohu sangatlah tidak masuk akal. Tatapan matanya terlihat seperti banteng yang menabrak. Sungguh melelahkan dan menyedihkan. Namun sayangnya, Luohu langsung memukul Sang Raja Selatan sampai dia terjatuh. Bahkan efeknya membuat lantai yang ada di sana pecah. Lalu dia pun mengambil kaki dari Raja Selatan dan melemparnya. Kali ini sasarannya adalah Sang Kaisar Disitian. Dia pun sangat ingin membunuh Disitian kali ini. Dan dia berlari ke arah Disitian yang terluka. Namun sayangnya sebelum dia menyampai Disitian, Sang Raja Barat pun menahan tubuh dari Luohu dan dia langsung memanggil Chi Guotian untuk melakukan serangan kepada Luohu yang dipegang dirinya. Dan Raja Timur pun langsung mengarahkan pukulan fatal padanya dan dar! Pukulan matahari itu pun langsung terkena di dada Luohu. Bahkan kali ini mata dan mulutnya mengeluarkan api yang sangat besar. Sang Raja Timur berniat untuk membakar Luohu sampai menjadi abu. Tapi sayangnya ternyata nyala api milik Raja Timur gagal menembus tubuh dari Luohu dan itu sangatlah aneh. Raja Timur pun bertanya-tanya dan kenapa ada dinding yang tidak terlihat menghalangi pukulan dari Sang Raja Timur. Dan tiba-tiba Luohu langsung bangkit lagi mengeluarkan kekuatannya dan itu membuat Raja Barat dan Raja Timur terpental. Tidak selesai sampai di situ, Luohu langsung memukul Sang Raja Timur. Pukulan itu pun membuat Sang Raja Timur terkena serangan fatal. Sedangkan Sang Raja Barat, dia pun disikut oleh Luohu.
Dan mereka berdua langsung ditendang oleh Luohu untuk serangan yang terakhir. Dan itu membuat kedua raja itu terkena serangan yang sangat fatal. Akhirnya Luohu sang raja gila pun melesat ke arah Di Sitian dan ingin membunuhnya. Di Sitian pun sudah siap melawan sang raja gila Luohu. Di Sitian pun meminta Luohu untuk ke arahnya dan dia berkata, "Aku adalah Raja Surga, jadi aku tidak akan takut padamu." Dan jebret! Tiba-tiba sang Raja Gila Luohu diserang oleh Raja Iblis Yasa. Serangan itu pun membuat Luohu terjatuh dan Raja Iblis itu pun langsung bertanya pada Di Sitian, apa imbalannya dia menyerang Luohu? Karena biar bagaimanapun kali ini mereka harus menambah lebih banyak imbalannya. Dan Di Sitian pun langsung mengatakan 3 istana surgawi untuknya. Dia akan menjadi dewa langit. Syaratnya Luohu harus mati di tangannya. Mendengar itu pun Raja Iblis Yasa langsung senang karena kabar itu menyegarkan baginya. Hadiah seperti itu bisa membuat hantu berkeliaran dan lupa diri. Dan dia pun langsung berkata siap melayani surgawi. Dan dia pun membawa pergi Luohu dan menyeretnya di bangunan-bangunan tanah. Serangan itu pun cukup membuat kekacauan yang sangat besar. Sedangkan di sisi Raja Timur, dia pun terlihat sedang menahan serangan fatal dari Raja Gila Luohu. Dia pun bertanya-tanya apakah itu benar, karena Raja Gila bisa membekukan udara di sekitarnya. Dalam hal ini, serangan yang dia terima sangatlah berat. Serta kali ini pun dia merasa sangat malu. Sedangkan Raja Berat bertanya-tanya siapa yang bilang kalau Raja Gila Luohu ini adalah yang paling mudah dihadapi. Sang Raja Selatan pun berkata, itu hanya kecelakaan kecil, jadi jangan terlalu dipikirkan. Setiap orang dapat mengatakan bahwa dia hanya kelahiran kembali dan itu tidak akan bertahan selamanya. Lalu para prajurit pun langsung bertanya keadaan sang Raja Selatan. Sedangkan Raja Timur, dia terlihat menanyai kabar dari Di Sitian. Dia juga meminta Di Sitian untuk kembali ke surga dulu. Biarkan Raja Gila Luohu mereka yang menghadapi. Namun Di Sitian menolaknya. Dia ingin bertarung bersama dan berjuang bersama mereka. Dia terlalu meremehkan lawannya dan dia benar-benar mendapatkan pelajaran. Jadi, selama mereka menghadapi tantangan dengan tenang, Di Sitian percaya bahwa keunggulan masih ada di sisi surgawi. Jika dia mundur sedikit, bukankah dia akan diejek oleh orang-orang di dunia? Di Sitian telah memulainya, maka dia harus mengakhirinya. Lagi pula, Luohu membuatnya malu. Jadi Di Sitian harus menghabisinya sendiri. Mendengar itu pun 3 raja istana surgawi setuju. Dan cerita pun dibawa ke sisi Luohu dan Iblis Yasa. Di sana, Luohu sedang dipukuli sang Raja Iblis Yasa. Raja Iblis Yasa pun berkata pada Luohu, kalau Raja Gila Luohu bukanlah masalah. Mereka tidak memiliki masalah pribadi. Semua ini demi bisnis. Jadi biarkan dia mengambil kepala Raja Gila Luohu. Dan bam! Dia pun memukul Raja Gila Luohu sampai terjatuh. Tapi sayangnya, serangan itu membuat Raja Gila Luohu semakin marah. Dia pun bangkit memegang kedua pedangnya. Dan itu membuat Raja Iblis Yasa berkata dia sangat mengagumi Raja Gila Luohu. Dia datang bertarung sebanyak dia jatuh. Jadi sepertinya hadiahnya akan sulit didapat. Dia harus bertarung habis-habisan. Dia pun
mengeluarkan senjata andalannya, pecut besi, untuk mengalahkan Luo Hu. Dia berkata dia akan membelah tubuh Luo Hu menjadi ratusan keping. Dan sayangnya cerita pun dibawa ke arah Raja Bandi. Di sana terlihat Raja Bandi sedang kelelahan melawan Guan Yin. Dia berkata dia terluka, dia tersungkur dan jatuh ke tanah dan kehilangan kesadarannya untuk beberapa waktu. Raja Bandi berhasil dibuat pingsan oleh Guan Yin. Hal itu benar-benar membuat sang Raja Bandi kesal. Tapi Guan Yin sudah siap menyerangnya lagi tepat di atasnya. Dia berkata, sayangnya serangan ini belumlah berakhir. Tampaknya yang diharapkan Raja Bandi tidak berjalan lancar. Serangan racunnya tidak berpengaruh pada Guan Yin. Dan di pertempuran ini, Raja Bandi tidak punya kesempatan. Lalu, cerita pun selesai sampai di sini, kawan. Menarik nih, makin menggila nih pertarungan. Langsung lanjut ya di chapter selanjutnya. Jangan lupa juga untuk like serta subscribe kalian. Dan sampai jumpa.